Nah, kita masuk ke al-mas'alatus tsaniyah, ahammiyatul aqidah. Pentingnya akidah. Nah, artinya ya, akidah itu kan sudah kita bahas pengertiannya sebelumnya, bahwasanya dia adalah sebuah keyakinan. Artinya dia adalah perbuatan hati berarti. Ya, perbuatan manusia itu ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada perbuatan anggota badan. Nah, kenapa kok malah perbuatan hati yang terlebih dahulu ya dipelajari, gitu ya? Kenapa ini penting? Ya, baik, kita lihat poin-poinnya di sini. Ya, yang pertama adalah al-aqidah hiya awwalu da'watil anbiya'i war rasul alaihi wassalam. Karena akidah inilah merupakan titik titik vital yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Yang pertama kali mereka dakwahkan bukan untuk memperbaiki lisan, memperbaiki perbuatan, tapi memperbaiki hati. Nah, jadi kalau kita katakan memperbaiki akidah, itu kita memperbaiki hati berarti. Karena akidah itu adalah perbuatannya hati. Ya, fisik kita sama-sama sholat, sama-sama dalam satu saf, tapi akidah kita bisa saja berbeda-beda. Nah, maka para nabi dan rasul diutus untuk memperbaiki akidah, perbuatan hati itu, sebelum memperbaiki ya, lisan dan perbuatan. Ya, karena lisan dan perbuatan itu hanya mengikuti dari perbuatan hati. Ya, jadi kalau perbuatan hatinya sebagai dasar itu benar, ya lisan dan perbuatan juga pasti akan benar. Fakulluhum tataba'u 'alal bad'i bid-da'wati ila tauhid wa tashihil aqidah. Seluruh para nabi dan rasul itu mereka punya kesamaan. Apa kesamaannya? Tataba'u, mereka sama-sama ya 'alal bad'i bid-da'wah, mereka sama-sama mengawali dakwah mereka menyeru kepada tauhid wa tashihil aqidah dan memperbaiki akidah. Fal aqidah min ajliha ursilatir rusul. Akidah inilah yang merupakan tujuan diutusnya para rasul. Wa unzilatil kutub, tujuan diturunkannya kitab, alasan dibalik turunnya kitab, ya, kitab Taurat, Injil dan sebagainya, ya untuk akidah. Walau lam takun manzilatuha 'aliyatan fid din wa hamiyatuha balighatun fis syariah, lama kanat awwalu da'watihim. Kalau seandainya akidah itu kedudukannya tidak tinggi dalam masalah agama kita, artinya dalam agama Islam seandainya akidah itu enggak tinggi kedudukannya, ya, maka tentu tidak dijadikan sebagai dakwah yang pertama. Artinya, ya, kan kita selalu punya kaidah al-ahammu fal aham. Ya, yang paling penting kemudian yang paling penting. Artinya, ya, kita selalu mengawali sesuatu dengan yang paling penting. Nah, dakwah diawali dengan akidah, ini berarti akidah yang paling penting. Enggak ada para nabi dakwah langsung ke masalah fikih, muamalat, tidak. Dakwah itu pasti mulai dari akidah terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya akidah ini perkara yang paling penting dari sekian banyak perkara yang berkaitan dengan kehidupan beragama seseorang. Nah, apa dalilnya bahwasanya para rasul itu mereka seluruhnya mendakwahkan akidah? Yaitu surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang utusan. Setiap umat pada ada utusannya. Apa tujuan mereka diutus? An ya'budullah, agar mengesahkan Allah. Perhatikan, kalau ketemu kata ibadah, ya, ubudullah, ya, ibadah dalam Al-Quran itu maknanya tauhid. Ya, karena inti dari ibadah adalah pada tauhidnya. Nah, jadi kalau anda ya, terjemahkan yang seperti ini, katakan an ibudullah, artinya agar mengesahkan Allah, bukan menyembah Allah. Ya. Jadi semua kata ibadah dalam Al-Quran itu maknanya adalah tauhid. Wajitanibut taghut, dan menghindarkan diri dari, menjauhi dari penyembahan kepada taghut. Nah, dan dalil yang kedua surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, tidaklah kami mengutus ya, seorang utusan pun sebelum wahai Muhammad kecuali telah kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dirinya saja, fa'budu, maka hendak esahkanlah ia. Baik. Kemudian alasan yang kedua kenapa akidah itu penting? Al-aqidatu asluddin wa asasu qabulil amal. Akidah itu adalah dasarnya agama. Rusaknya akidah seseorang, rusaknya agamanya. Wa qabulil amal, ya, begitu juga amalan seseorang diterima itu atau tidaknya tergantung kepada akidahnya. Jadi yang diperhatikan ketika berdakwah itu bukan hanya mengajarkan tata cara salat yang benar, tapi juga ajarkan kepada siapa salat itu harus kita tujukan.
Ya, artinya percuma sujud dan rukunya benar, tapi dia masih berkeyakinan Allah ada di mana-mana, masih berkeyakinan bahwasanya ya apa namanya Allah itu ada dua misalkan, ya, dan seterusnya. Fala sihhata li ayyi amalin ma'asyirk, maka tidak ada perbuatan yang diterima kalau disertai dengan kesyirikan, karena kesyirikan ini ya lawan dari akidah yang benar. Wala qiyama lil islami ma'a inkaril malaika aw ruknin min arkanil iman ila akhirih. Dan tidak akan tegak Islam itu kalau disertai dengan pengingkaran kepada para malaikat atau rukun-rukun yang lain dari rukun-rukun iman itu. Kalau dia masih mengingkari kitab, mengingkari para nabi atau mengingkari malaikat, salah satu saja dari rukun-rukun iman yang 6, maka Islamnya tidak tegak. Nah, ya, fal aqidah hiyal asal alladhi yanbani alaihi qabulul amal wa sihhatuha. Maka akidah adalah suatu hal yang fundamental, sebuah hal yang mendasar, yang dibangun di atasnya penerimaan perbuatan dan sahih apa tidaknya. Qala ta'ala dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, itu adalah hudallah, petunjuk Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku, dan seandainya mereka berbuat kesyirikan, lahabita anhum, maka akan dibatalkanlah perbuatan-perbuatan mereka. Wa yaqulu subhanah, di ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan walaqad uhiya ilaik, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, ya, seandainya engkau berbuat kesyirikan maka batalah amalanmu seluruhnya, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Di ayat yang lain Allah katakan wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Orang kafir itu mereka menafkahkan harta-harta mereka. Mereka berinfak, berderma, bersedekah. Ya, akan tetapi semua itu tidak diterima oleh Allah. Ya, apa penyebab kenapa sedekah orang kafir tidak diterima? Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidak adalah yang mencegah mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, kecuali karena kekufuran mereka. Jadi mereka tidak diterima sedekahnya, amal baiknya, karena mereka masih kafir. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, itu poin yang kedua, bosnya akidah adalah dasar dari agama dan syarat diterimanya amalan. Kemudian poin yang ketiga, kenapa akidah itu penting? Al-aqidatu hiyal ghayah, ya, minallati min ajliha khuliqal khalqu. Nah, akidah itu adalah tujuan diciptakannya makhluk. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ay illa liwahhidun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ahatanya melingkup. Yaqulu As-Sa'di, ya, Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman mengatakan al-ghayatul maqsudah minal khalqi wal amr ma'rifatullahi wa ibadatuhu. Ya, beliau mengatakan al-ghayah al-maqsudah, tujuan yang dimaksudkan dari penciptaan manusia, ya, dan perintah-perintah kepada manusia, ya, adalah untuk mengenal Allah dan mengesakannya. Maksudnya apa? Ya, sekarang kita tahu tujuan kita diciptakan. Begitu juga tujuan perintah-perintah itu diperintahkan. Ya, perintah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu intinya adalah untuk mengenal Allah dan mengesakannya. Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh zakat? Kenapa kita disuruh berbuat baik kepada tetangga, kepada kedua orang tua, dan sebagainya? Semua itu kalau dirunut kembali ke dua asal pokok, yaitu untuk mengesahkan Allah dan untuk mengenal Allah. Kenapa mengesahkan Allah dan mengenal Allah? Karena mengenal Allah itu merupakan, ya, kewajiban yang pertama bagi seorang muslim. Jadi siapapun dia selama dia adalah seorang muslim, wajib dia ma'rifatullah yang pertama. Ya, setelah dia ma'rifatullah barulah kemudian, ya, dia mengesahkan Allah. Baik, itu poin yang ketiga, bahwasanya akidah adalah tujuan diciptakannya manusia. Poin yang keempat, ta'alluqun najati fil akhirah ala sihhatil i'tiqadi ibtida'an aw ma'alan. Nah, yang keempat adalah
keterkaitan antara an-najati fil akhirah, keselamatan di akhirat, dengan ya dengan sehatil i'tiqad, ya, dengan benarnya akidah, ibtidaan au ma'alan, ya, entah dari permulaan, artinya dari awal akidahnya sudah benar, ya, atau setelahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, wa qala fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah. Nah, Nabi SAW mengatakan akan keluar dari neraka nanti orang-orang yang dalam hatinya masih ada sebesar biji zarrah dari al-iman. Jadi masih punya tauhid. Ya, meskipun sebesar biji zarrah. Nah, jadi orang-orang yang imannya masih ada, artinya akidahnya masih benar, ya, maka dia akan ada kesempatan, ada peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah, keluar dari neraka. Akan tapi kan yang kita inginkan itu adalah benarnya akidah dari permulaan, artinya dari kita masih hidup sudah benar akidah kita, sehingga tidak ada istilah perlu mampir di neraka dulu, gitu ya. Nah, itu poin yang keempat, kenapa akidah itu penting? Karena keselamatan kita di akhirat nanti tergantung kepada kebenaran akidah kita, kemurnian akidah kita. Baik. Kemudian permasalahan yang poin yang ke-5, ya, al-aqidah ya a'zamul wajibat wa akaduha. Al-aqidatu hiya a'zamul wajibati wa akaduha. Akidah adalah kewajiban yang paling agung, wa akaduha. Akad itu kata takkid, ya, artinya paling ditekankan. Lidha fahiya awwalu ma yutalabu bihin nas. Maka akidah ini adalah hal yang pertama kali dituntut dari manusia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini artinya manusia dituntut untuk pertama kali adalah, ya, mengesahkan Allah. Ya, muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz innaka tati qauman min ahlil kitab. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman, maka Nabi berpesan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah dakwah tauhid, la ilaha illallah. Wa kullu nabiyyin awwalu ma yaqra'u asma'a qaumihi yaqulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, dan setiap para nabi, hal yang pertama kali mereka gunakan untuk mengetuk telinga-telinga kaumnya adalah mereka mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Ya. Ya, setiap para nabi itu pasti mereka ngomongnya kepada kaumnya, wahai kaumku, esahkanlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Nah, kemudian yang keenam dari ahamiyatul akidah, kenapa kita belajar akidah itu penting, yaitu hajatul insan ila ilmi al-aqidah asyaddu min hajatihi ila kulli syai'in hatta ta'am wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu akidah itu lebih besar daripada kebutuhannya kepada segala sesuatu, bahkan makanan dan minumannya. Kita butuh makan dan minum, tapi kebutuhan kita kepada ilmu akidah yang benar itu lebih butuh kita. Karena makan hanya di waktu-waktu tertentu, minum juga di waktu-waktu tertentu, tapi akidah itu kita butuhkan setiap tarikan nafas kita. Fa yusalahinil alam idza adimatil aqidah. Maka, ya, kebaikan seperti apa yang kita harapkan untuk dunia ini kalau akidah itu tidak ada. Wal abdu fi mautin wa zulmatin ma lam tatlu alaihi syamsur risalah. Dan seorang hamba dianggap dia itu mati dan berada dalam kegelapan selama cahaya matahari risalah itu tidak muncul, tidak terbit di dalam diri mereka.
maka orang kafir itu dianggapnya adalah orang yang mati, orang yang berada dalam kegelapan. Ya. Kenapa? Karena cahaya akidah yang benar itu tidak sampai kepada mereka. Nah, sebagaimana firman Allah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, "Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna nuran yamshi bihi fin nas, kama mathalahu fil zulumati, ya, laisa bi kharijin minha." Baik. Jadi orang yang mayit, ya, kemudian kami hidupkan, wa ja'alna nuran, kami jadikan bagi dia cahaya yang bihi finnas, yang dengan cahaya tersebut ia berjalan di tengah-tengah manusia. Ya, apakah sama orang yang seperti itu dengan orang-orang yang berada dalam kezaliman yang tidak bisa keluar dari kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapannya? Artinya apa? Tidak sama antara orang yang berjalan di atas cahaya dengan orang yang tetap berada di dalam gua kegelapannya. Artinya dia tidak keluar dari situ, tetap dalam ketidaktahuannya. Tidak sama dengan orang yang berilmu tentang akidah yang benar. Bal dzakara ulama'u anna hajatal insani ila al-wahyi, ya, wa ra'su dzalika al-i'tiqad a'dhamu min hajatihi ila tanaffus. Bahkan para ulama menyebutkan kebutuhan manusia kepada wahyu, ya. Kemudian puncak dari wahyu itu sendiri adalah akidah. Itu lebih besar dari kebutuhan manusia kepada at-tanafus, bernafas. Ya, lebih besar daripada kebutuhan kita kepada bernafas. Li'anna ghayata ma yaqduru fi adami tanafus wa ta'am wa syarab mautul badan. Ya. Karena puncak dari ketidakmampuan kita untuk bernafas atau makan dan minum itu hanya wafatnya badan. Ya, jadi kalau kita tidak makan-makan, tidak minum-minum, atau tidak bernafas, ya paling mati lah gitu. Wa ta'attala ruhu anhu, ruh itu dicabut, udah itu aja. Akan tetapi ma yaqduru inda adamil i'tiqadi sahih wa tauhid wa syariah fasadur ruh wal qalb wa halakil abad. Nah, adapun ketika ketidakmampuan kita untuk mendapatkan akidah yang benar, ya, tauhid dan syariat yang benar, ya, itu akan berimplikasi kepada rusaknya ruh, rusaknya hati, dan ya kehancuran yang berkepanjangan yang tidak ada ujungnya. Artinya kalau kita ya, tidak bernafas, ya kita hanya berakhir kepada kematian fisik. Ya, tapi kalau kita tidak berakidah dengan akidah yang benar, ya, maka kita akan berakhir pada siksaan yang tiada ujungnya, yaitu kekal di dalam neraka. Wasyattani ma bainahuma, ya, kata para ulama, syatan, sungguh jauh, ya, permisalan di antara keduanya. Nah, itulah kenapa para nabi, para rasul, para siddiqin, wasyuhada, mereka tidak terlalu terikat dengan kehidupan duniawi. Ya, kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya ya rasa sakit yang mereka rasakan di dunia itu tidak sebanding dengan ya rasa sakit ya, yang tidak ada ujungnya di dalam neraka nanti. Nah, jadi tak apalah di dunia ini merasakan sakit yang sementara sifatnya, paling-paling parah hanya berakhir dengan meninggalnya, ya. Tapi ya rasa sakit yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh penduduk neraka jahanam itu adalah rasa sakit ilal abad yang tidak ada ujungnya. Ya. Baik. Kemudian ahamiyatul akidah yang ketujuh, apa pentingnya kita mempelajari akidah yang benar? Al-khata'u fil akidah yujibul khata'a fi masailil ulumil ukhra. Ini perlu diperhatikan. Kesalahan dalam masalah akidah itu pasti akan menyebabkan kesalahan pada permasalahan-permasalahan di ilmu-ilmu yang lain. Misalkan nahwu, misalkan ilmu bahasa, yang bagi sebagian orang ilmu bahasa dengan ilmu syariat adalah dua ilmu yang berbeda, misalkan. Ya, korelasinya jauh misalkan. Ada orang mengatakan begitu. Tapi kesalahan akidah antum, artinya antum punya keyakinan yang keliru, itu akan berimplikasi pada ilmu nahwu antum, gitu. Ya, jadi jangan kita berpikir nggak apa-apa kita belajar ilmu bahasa dari Mu'tazilah misalkan, dari orang-orang Syiah misalkan. Ya, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kesalahan akidah itu akan ya mengakibatkan kesalahan juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Ya, usul fikih misalkan, ini paling kentara nih. Ya, kelirunya seseorang dalam masalah akidah akan tampak jelas dalam ilmu usul fikihnya. Itulah kita tidak boleh mempelajari usul fikih atau ilmu-ilmu yang lain kecuali dari ulama-ulama yang akidahnya telah teruji benarnya. Nah, jadi hati-hati dengan syubhat yang mengatakan
nggak apa-apa, kita ambil ilmu ininya saja, gitu. Kita ambil lughahnya saja. Gitu. Nah, ya. Nah, masalahnya kalau kita nggak punya dasar lughah, mengambil lughah dari orang-orang yang akidahnya sesat, ya kita akan termakan, ya kita akan termakan dengan akidahnya. Ya, beda kalau marhalahnya marhalah tahsil, ya. Tapi kalau marhalah taksil, jangan coba-coba belajar dari kitab-kitab, ya, dari ulama-ulama atau golongan-golongan yang menyimpang. Nah, wa syahidu hadza ma hasala minal mutakallimin fi masail usul fiqh wa ulumil arabiyyah. Buktinya, kata penulis di sini, bahwasanya apa yang terjadi dan menimpa para mutakallimin dalam permasalahan usul fikih. Nah, al-mutakallimin itu kebanyakan dari golongan Syafi'iyah. Ya, dalam masalah usul fikih kalau dikatakan mutakallimin itu Syafi'iyah, Asy'ariyah dan banyakannya di situ. Nah, jadi ketergelinciran mereka dalam masalah akidah itu kentara sekali dalam masalah usul fikih. Wa ulumil arabiyyah juga dalam permasalahan ilmu-ilmu bahasa. Falamma taqadu aqaidan fasidatan akhadhu fi tahrifi ba'di masail usul fiqh al-arabiyyah lituwafiqa ma taqadu min aqaida fasidah. Nah, ketika mereka berkeyakinan dengan keyakinan atau akidah yang rusak, maka mereka mulai mentahrif, merubah-rubah sebagian permasalahan dalam ilmu usul fikih dan ilmu bahasa. Tujuannya apa? Lituwafiq ma taqaduhu, agar sesuai dengan keyakinan mereka yang rusak. Nah, jadi karena memang awalnya sudah rusak keyakinannya, ketika mengajarkan usul fikih, dia berusaha merubah-rubah usul fikih itu agar mendukung kesesatan akidahnya. Kata arifi kalamillah, misalkan tentang apa yang dimaksud dengan kalamullah, firman Allah itu. Apakah Allah itu berbicara sebagainya. Mereka mulai mentahrif pengertian kalamullah agar mengikuti sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa awwalu wajibin 'alal mukallaf, apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Wa ta'riful istiwa fi lughatil Arab wa ghairi dzalika, apa pengertian istiwa? Ya. Wasairul ulum illam tubna 'ala i'tiqadin sahihin fasayadkhuluha al-khalalu fi katsirin min mabahithiha. Ini kaidah ini. Ilmu apapun in lam tubna 'ala i'tiqadin sahih, jika dia tidak dibangun di atas keyakinan yang benar, maka akan masuk kepadanya al-khalal, celah dalam banyak permasalahan. Pasti ada celahnya di situ. Ya, pasti ada bolongnya. Ibarat tembok pasti ada retak-retaknya. Yaitu kalau dia tidak dibangun di atas akidah yang sahih. Lida minal ahammiyati bimakanin. Ya, jadi sangat penting sekali an yadrusal insanul aqidah as-sahihata likai la yaqa'u fi ma waqa'u fihi. Maka penting seseorang itu mempelajari akidah yang benar agar ia tidak terjatuh kepada apa-apa yang mereka terjatuh di dalamnya. Nah, itu dia ya, permasalahan yang kedua, pentingnya akidah, ahamiyatul akidah. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk ke al-mas'alatul tsalitsah, khasaisu al-akidah, karakteristik dari al-akidah. Wallahu taala a'la wa